Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 menyusun sebuah makalah dengan materi kuliah Sosiologi Pendidikan yang berjudul Kepribadian Guru dengan anggota Muhammad Kirom, saya sendiri, Nur Ali Yahya Firmansyah. Langsung saja saya mulai presentasi untuk kelompok 7. Sebelum menginjak kepribadian guru, di sini ada yang nomor 1, yaitu pengertian tentang guru. Saya akan menjelaskan guru itu bagaimana. Dan di sini tertera dalam PowerPoint kami, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah seorang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya mengajar dalam bahasa Arab disebut mu'alim dan dalam bahasa Inggris disebut teacher. Artinya secara umum guru adalah pendidikan dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik atau siswa. Jadi seorang guru itu, apalagi kita kan sudah jelas prodi PAI itu utamanya ada pada guru. Tujuannya yaitu tugas kita apa saja. Yang pertama yaitu mendidik siswa menjadi lebih baik yang tadinya tidak baik, dan mengajarkan dan mendidik menjadi lebih baik. Yang berikutnya yaitu mengajarkan hal-hal yang baik seperti contoh tata krama berbicara dengan seorang yang lebih tua dan lain-lain, dan membimbing, mengarahkan siswa. Jadi anak itu perlu perhatian. Kalau tidak ada perhatian dari seorang guru, maka anak itu akan keliru. Jadi kita sebagai seorang guru tidak hanya mendidik, mengajar dan membimbing, melainkan juga mengarahkan, melatih juga tugas kita, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dan masih banyak penjelasan, mungkin saya singkat saja ya. Kalau menurut Horton tahun 1982, kepribadian adalah seluruh sikap, perasaan, ekspresi dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seorang jika hadapan pada situasi tertentu. Itu menurut Horton. Kalau menurut Schaeffer dan Lamb tahun 1998, kepribadian adalah sebagai keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri-ciri khas dan perilaku seseorang. Pola berarti sesuatu sudah menjadi standar atau baku, sehingga kalau dikatakan pola sikap, maka sikap itu sudah baku berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi. Langsung saja berikutnya. Guru hendaknya memiliki kepribadian yang bagaimana? Di sini akan saya jelaskan. Guru itu harus memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua yaitu kepribadian berakhlak mulia. Sebagai guru kita harus mempunyai akhlak yang mulia dan mengajarkannya ke murid kita. Kepribadian yang dewasa, kita harus bersikap dewasa. Kalau kita bersikap kekanak-kanakan, maka akan dientengkan oleh mereka. Yang berikutnya yaitu kepribadian yang arif. Yang berikutnya kepribadian yang berwibawa, harus berwibawa. Jadi kita sebagai guru itu harus berwibawa. Jangan jalan-jalan di pinggir jalan pringis petuk muridnya pringis, jangan ya. Itu akan merusak wibawa kita sebagai guru. Yang berikutnya yang B yaitu perkembangan kepribadian guru. Ada 3 faktor yang menentukan dalam perkembangan kepribadian. 1, faktornya apa saja? Yang pertama yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan ini terdiri dari bawaan genetik yang menentukan diri, fisik primer, warna mata, kulit. Selain itu juga
kecenderungan dasar, misalnya kepekaan, penyesuaian diri. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti sekolah atau lingkungan sosial, budaya seperti teman, guru, dan lain-lain dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Jadi faktor lingkungan itu juga mempengaruhi kepribadian kita. Terus ada faktor teman banyak dan faktor banyak lainnya ada. Yang berikutnya interaksi bawaan dan lingkungan. Interaksi yang harus menerus antara bawaan dan lingkungan menyebabkan timbul perasaan diriku dalam diri seseorang. Yang berikutnya langsung saja. Menurut Atiyah Al-Absori, bahwasannya sifat-sifat yang seyogyanya dimiliki seorang guru. 1. Hubungan guru dengan murid harus baik. Kita sebagai guru harus berhubungan baik dengan murid kita. Kalau tidak baik, maka murid akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Contohnya, kalau kita tidak terlalu kejam atau gimana, maka murid akan malas diajar oleh kita. Maka murid tidak akan meniru apa yang kita lakukan, terutama perkara-perkara yang baik. Yang kedua, guru harus selalu memperhatikan murid serta pelajaran mereka. Kita harus memperhatikan murid menanya, dalam arti contohnya menanya siapa yang nggak bisa, terus kita arahkan, kita didik, dan lain-lain. Guru harus peka terhadap lingkungan sekitar murid. Kita harus peka, kita harus melihat lingkungan kanan kiri kita itu bagaimana. Itu guru harus seperti itu ya. Guru wajib menjadi contoh teladan dalam keadilan dan keindahan serta kemuliaan. Kita itu dipandang oleh murid kita dan dicontoh oleh murid kita, terutama tentang sikap baik kita, tata krama kita. Maka kita harus mempunyai sikap yang mulia atau sikap yang baik. Guru wajib ikhlas di dalam pekerjaannya. Ini harus wajib ikhlas. Guru wajib menghubungkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan. Yang berikutnya, guru harus selalu membaca dan mengadakan penyelidikan. Guru harus mampu mengajar bagus, penyiapan dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Guru harus punya niat yang tetap. Guru harus sehat jasmaninya. Guru harus punya pribadi yang nyaman. Jadi itu itu yang ciri-ciri guru yang harus dimiliki menurut Atiyah Al-Abrosi ya. Bisa dibaca sendiri di makalah kami yang sudah di-share di GJR. Ciri-ciri stereotip guru. Guru tidak memperlihatkan kepribadian yang fleksibel. Yang satu. Yang kedua, guru pandai menahan diri. Guru cenderung untuk menjauhkan diri untuk bergaul dengan orang lain. Guru berusaha menjaga harga diri dan merasa keterikatan kelakuannya pada norma-norma yang berkenaan dengan kedudukannya. Guru cenderung bersikap otoriter dan ingin menggurui dalam diskusi. Guru pada umumnya tidak didorong oleh motivasi yang kuat untuk menjadi guru. Guru menunjukkan kesediaan untuk berbakti dan berjasa. Guru pada umumnya tidak mempunyai ambisi yang kuat untuk mencapai kemajuan. Bisa dibaca sendiri. Saya hanya membacakan inti-intinya ya. Yang berikutnya yaitu ketegangan dalam profesi keguruan yang diharapkan oleh seorang guru dari jabatannya. Jadi guru itu mengharapkan profesi atau jabatannya, yaitu apa saja. 1. Keuntungan ekonomis, imbalan finansial, gaji atau uang, atau bisa disebut dengan bisyarah. Yang kedua yaitu status atau kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Harus mempunyai kedudukan yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat. Otoritas, kewibawaan, kekuasaan atas orang lain, peserta didik. Status profesional, tanggung jawab pekerjaan guru di dalam kelas. Harus mempunyai tanggung jawab di dalam kelas. Oke,
saya rasa cukup presentasi dari saya. Tapi sebelum saya tutup, saya akan mengambil kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya yaitu untuk pertama yaitu guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Ciri-ciri stereotip guru yaitu guru tidak memperhatikan keperhatian yang fleksibel, guru pandai menahan diri, guru cenderung untuk menjauhkan diri untuk bergaul dengan orang lain, guru berusaha menjaga harga diri dan merasa keterikatan kelakuannya pada norma-norma yang berkenaan dengan kedudukan, guru cenderung dan lain-lain ya, bisa dibaca. Oke, terima kasih. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom BCR ya. Bisa ditanyakan, nanti akan kami jawab bersama-sama, yaitu saya, Ali Yahya dan Firmasa, insya Allah nanti akan menjawabnya. Saya rasa cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.